هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas persoalan yang terkadang sebagian kaum muslimin mempertanyakan masalah ini. Masalah apa yang terkadang ditanyakan oleh sebagian umat Islam, yaitu tentang hukum melaksanakan sholat Jum'ah ketika bertepatan di hari Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ada sebagian umat Islam yang mereka tidak tahu apakah sholat Jumat masih wajib, atau terkadang mereka tidak melaksanakan sholat Jumat lantaran beranggapan bahwasanya dia sudah melaksanakan sholat Id di pagi harinya. Benarkah demikian, dan bagaimana penjelasan para alim ulama mengenai persoalan ini? Maka dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas hukum sholat Jum'ah yang bertepatan di hari Id. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji buku-buku para ulama, ternyata para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, pendapat-pendapat yang berbeda. Apa perbedaan pendapat mereka dalam persoalan ini? Ya, dalam masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, yaitu wajibnya melaksanakan sholat Jum'ah walaupun di pagi hari seorang muslim telah melaksanakan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, baik itu dari mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua, ataupun mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Walaupun di mazhab Syafi'i nantinya tidak mewajibkan secara mutlak. Di mazhab Syafi'i nanti memberikan uzur bagi mereka orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari kota. Mereka mendapatkan uzur ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi mereka sepakat bahwasanya secara umum kaum muslimin mereka masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'ah walaupun di pagi harinya telah melaksanakan sholat Id. Ma'asyiral muslimin hadanillahi wa iyyakum ajma'in. Adapun argumentasi di pendapat pertama ini, ada beberapa argumentasi. Di antaranya yang pertama, argumentasi pertama berdasarkan dari kitabullah. Di dalam surat Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait." Dari ayat ini para ulama dari pendapat pertama ini, ulama-ulama yang berpendapat masih mewajibkan sholat Jumat berdalil bahwasanya dalam ayat tadi menunjukkan ketika kalian diseru, diajak, diperintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, maka datangilah, maka kerjakanlah. Dan tidak ada taksis, pengkhususan. Kalau di hari Jumat, kalau di hari Id tidak usah melaksanakan sholat Jumat, tidak ada. Artinya sifatnya masih umum. Ketika kalian diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka kerjakanlah. Sehingga masih wajib untuk melaksanakan sholat Jumat walaupun di pagi hari telah melaksanakan sholat Id. Dalil yang pertama. Adapun dalil ataupun argumentasi yang kedua, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'."
Sholat Jumat itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Bagi siapa? Kaum muslimin. Ala kulli muslimin illa arba, kecuali 4 kelompok. Yang pertama abdul mamlukun, hamba sahaya. Kemudian maridun, orang yang sedang sakit, sobiyun, anak kecil, awim mura'atun, wanita. Mereka 4 golongan ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Adapun dalil yang ketiga, yaitu kita tahu bahwasanya sholat Aid menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Sehingga konsekuensinya sholat yang hukumnya sunnah tidak mungkin bisa mengalahkan, bisa menggugurkan sesuatu amalan yang hukumnya wajib. Ini dalil dari kelompok yang berpendapat, para ulama yang berpendapat sholat Jumat hukumnya wajib walaupun di pagi hari telah melaksanakan sholat Aid. Adapun pendapat yang kedua, pendapat kedua ini menyatakan bahwasanya sholat Jumat bertepatan dengan hari Aid, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang ditekankan. Sehingga tidak wajib seorang muslim yang paginya sudah melaksanakan sholat Jumat, paginya sudah melaksanakan sholat Aid, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat di waktu siangnya. Kenapa demikian? Ada beberapa dalil yang digunakan. Di antaranya yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah, bahwasanya suatu ketika Muawiyah ini pernah bertanya kepada salah seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam. Pertanyaan yang diajukan, apakah engkau pernah menyaksikan kejadian semacam ini, yaitu sholat Jumat yang bertepatan dengan hari ini? Maka Zaid bin Arqam pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Apa itu? Liman sya'a ayyusalliya falyusalli. Bagi siapa yang mau melaksanakan sholat, maka sholatlah. Dari hadis ini bisa difahami barang siapa yang mau, artinya ada pilihan di situ. Yang ingin menghendaki melaksanakan sholat Jumat silakan, yang tidak juga silakan. Ini yang difahami dari hadis ini tadi, sehingga konsekuensinya sholat Jumat ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan karena argumentasi yang kedua, sholat Jumat ini merupakan telah dikerjakan ketika sholat Aid, maka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Dan masih ada lagi argumentasi yang lain yang dipaparkan oleh para ulama yang masing-masing memiliki argumentasi yang sama-sama kuat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan athar para sahabat. Ada pendapat yang kedua tadi merupakan pendapat yang dipilih oleh mazhab Hambali. Di antaranya ada beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beberapa ulama yang lain. Adapun pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang kedua, bahwasanya sholat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Akan tetapi bukan berarti ketika kita memilih sunnah muakkadah lantas kita ogah-ogahan bersantai-santai ketika ada kumandang azan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat tetap kita usahakan untuk dikerjakan. Karena apa? Untuk menggapai afdholiyah, sebuah keutamaan. Walaupun menurut kami hukumnya sunnah muakkadah, akan tetapi para ulama sepakat paling utama tetap melaksanakan sholat Jumat. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.